Oke. Nah, teman-teman ada yang tahu ini siapa? Ada yang tahu ini siapa? Nah, namanya adalah Eric Friedman. Ya, Eric Friedman ini, ya, kenapa dia ini sangat menghebohkan seluruh dunia ya? Eric Friedman ini apa alasannya? Anda kalau Google, teman-teman kalau Google ya, dicari nama dia, pasti akan muncul semua berita-berita tentang dia. Dia itu terkenal ya karena dia itu berhasil mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari Bitcoin. Ya. Jadi gara-gara dia beli Bitcoin berapa tahun yang sebelumnya, dia pada saat ini tuh benar-benar punya banyak uang dari Bitcoin, menjadi miliarder. Ya. Seperti apa keuntungan dia? Ya, kita lihat sama-sama. Kita bisa lihat ya di artikel ini dia punya 403 keping Bitcoin. Ya, berarti Bitcoin itu aset digital yang teman-teman bisa beli. Ya, jumlahnya terbatas, cuman ada 21 juta. Dia ini akhir-akhir ini cukup terkenal karena banyak ya dari teman-teman kita di luar sana yang beli. Sebentar, ini saya jadikan teman sebagai sebentar ya. Oke. Saya jadikan co-host dulu. Baik. Oke. Ya. Nah, jadi banyak dari teman-teman kita di luar sana itu yang tiba-tiba jadi miliarder mendadak gara-gara Bitcoin. Ya, kita lihat sama-sama. Kalau dia punya 403 Bitcoin, dia beli pada saat harganya masih $12 per Bitcoin. Ya, itu di sekitar tahun 2011. Bisa dilihat ya di artikelnya ya. Nah, kalau dia punya 403 Bitcoin, dia beli pada tahun 2011. Pada saat itu mungkin dia cuma keluarin uang sekitar $1.000 ya kalau begitu ya. Hari ini harga satu Bitcoin berapa? Ada yang tahu? Ini per hari ini ya, 800 juta rupiah. 800 juta rupiah, dia punya 403 Bitcoin. Berarti berapa nilai investasinya hari ini? 322 miliar rupiah. Ya, ini luar biasa nggak? Luar biasa. Dan umurnya masih berapa? Pada saat artikel ini dikeluarkan ya, dia itu 2018 18 tahun. Berarti sekarang berapa? 21 tahun. Lebih muda dari kita, betul nggak? Jauh ya, jauh. Tapi asetnya udah segitu banyak. Kalau saya tanya sama Anda ya, mau nggak punya aset yang sekian, yang sebesar ini kalau ditanya? Mau tidak? Pasti mau. Betul ya? Pasti mau. Nah, selain Eric Friedman, ini ada banyak sekali orang-orang di luar sana yang mendapatkan keuntungan via Bitcoin atau kripto-kripto lainnya ya. Sekarang kita ngomong yang bagus-bagusnya dulu. Ada satu orang namanya Peter Saddington. Peter Saddington ini, sorry, ini nggak kelihatan ya. Oke, ya. Peter Saddington ini, dia di tahun 2017, dia beli Bitcoin senilai $115 atau setara dengan sekitar 1,7 juta rupiah. Tahun 2017 loh ya. Bukan hari ini beli, besok langsung besar. Tidak. Ya, dia beli di tahun 2017, harganya $115. Ya. Pada tahun 2020 nilai asetnya adalah 675.000 US dollar. Atau setara dengan 10 miliar rupiah pada tahun 2020. Sekarang 2021 udah naik lagi. Betul ya? Christopher Koch, ini yang paling luar biasa ya. Dia cuma beli Bitcoin senilai 400.000 rupiah pada tahun 2009. Siapa di sini yang nggak punya uang 400.000? Ya, ini berapa kali makan siang, betul nggak? Ya, ini membuktikan bahwa investasi itu, membeli aset digital itu, uangnya seperti yang tadi Pak Saka bilang, tidak perlu besar. Ya, tidak perlu besar. Dia beli 400.000 rupiah di tahun 2009, hari ini nilai asetnya di tahun 2020 adalah 50 juta dolar. Atau setara dengan 715 miliar. Ya. Eric Friedman yang tadi ya, hari ini nilai asetnya juga sudah sangat luar biasa. Ini di tahun 2020 ya. 2020. Ada lagi Winklevoss ya. Winklevoss ini dia beli memang modalnya besar.
Ya, dia beli modalnya besar, 11 juta dolar atau 165 miliar. Hari ini nilai asetnya adalah 15 triliun lebih. Ya. Jadi bisa tidak sih sebenarnya teman-teman itu punya menghasilkan sangat banyak ya, punya aset yang besar. Apalagi sekarang kan ya kita lihat ya kurang lebih teman-teman ini kalau yang mahasiswa ya mungkin di sekitar 23, 24 ya, berapapun umur kita. Mungkin nggak sih dalam waktu beberapa tahun ke depan, kalau kita beli sebuah aset hari ini, teman-teman itu bisa sejahtera. Sangat mungkin. Ya, tapi tidak ada yang namanya hari ini beli, besok langsung kaya raya, langsung sejahtera, itu nggak mungkin. Nanti kita akan lihat sama-sama. Ya. Nah, ini kita lihat kenaikannya 7.000 kali lipat, 2 juta kali lipat, 4.500 kali lipat, 110 kali lipat. Ya, kita lihat dari sini. Yang membeli yang paling kecil, 26 dolar, itu dapat keuntungan yang marginnya paling besar. Ya, 2 juta kali lipat, padahal modalnya paling kecil, betul nggak? Ya, mau nggak teman-teman hari ini sisihkan uang seberapa gitu ya, kesampingkan terus beli aset, terus dapat hasil yang seperti ini? Pasti mau dong. Ya. Kenapa yang paling kecil justru dapat keuntungannya paling besar? Alasannya simple. Dia ini beli di awal. Ya, dia ini beli di tahun 2009, dia pegang sampai 2020, sampai sekarang saya yakin dia masih megang. Ya, jadi kapan teman-teman mulai berinvestasi, kapan Anda mulai beli aset digital ini sangat menentukan hasilnya di kemudian hari. Ya. Jadi Bitcoin itu menarik. Simple saja ya, pada tahun 2013 harganya satu Bitcoin itu 1.500.000, kurang lebih 1.500.000 ya. Ini nolnya titiknya salah tempat ya. Ya. Jadi bayangkan, di tahun 2013 harga satu Bitcoin itu sekitar 1.500.000 rupiah, itu sekitar 100 dolar. Nah, misalkan tadinya teman-teman beli berapa gitu ya. Bayangkan tahun 2021 satu Bitcoin pernah menyentuh 900 juta. Jadi luar biasa ya, potensi yang teman-teman bisa dapatkan dari beli Bitcoin atau aset kripto lainnya. Dan teman-teman pasti sudah dengar, ya di luar sana itu banyak yang berbicara tentang, wah saya tiba-tiba kayak mendadak beli Doge misalkan, saya kayak mendadak beli ini, beli itu ya. Satu hal yang harus kita ingat adalah, dunia kripto itu nggak semuanya bagus. Tidak semuanya positif. Ya, banyak nggak orang yang kehilangan uang di dunia kripto? Banyak. Kita lihat sama-sama ya. Oke, alasannya oke ya. Sekarang kita lihat. Ada nggak sih orang-orang yang tadi kan kita lihat yang bagus-bagusnya ya, yang Anda beli sekarang tiba-tiba bom jadi gede, beli sekarang tiba-tiba jadi gede. Ada nggak orang yang kehilangan uang di dunia kripto? Kita lihat sama-sama. Ada orang yang rugi sampai 3 triliun di Bitcoin. Ya, bayangkan. Gede atau kecil itu? Gede. Ya, di sini ini lebih parah lagi. Ya, teman-teman masukkan uang di sebuah platform, tiba-tiba platformnya hilang. Ya, ini terjadi di Turki. Aset nasabah 29 triliun hilang. Jadi bayangin, teman-teman yang mungkin udah dapat keuntungan, masuk ke website hari ini keuntungan berapa, tiba-tiba besoknya website-nya nggak bisa dibuka. Hilang. Itu sering kejadian nggak? Sering. Ya, sangat sering di dunia kripto. Ya, ada yang kehilangan 7,7 miliar gara-gara Elon Musk palsu. Teman-teman pernah dengar ya Elon Musk itu siapa ya? Nah, jadi pernah terjadi sebuah insiden yang menarik. Jadi akun banyak orang-orang terkenal itu dihack. Ya, dihack sehingga dia bilang kalau Anda kasih kita berapa Bitcoin hari ini, saya akan kembalikan 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Ya, yang terjadi adalah banyak dong yang ngirim ya. Banyak ya. Bayangin kita lagi asik-asik lihat Twitter, tiba-tiba uang cepat. Dia kirim lah, apalagi kan orang terkenal. Ya, tiba-tiba yang terjadi uangnya hilang. Ya, itulah kembali menekankan nggak ada yang namanya jadi kaya cepat. Ya, nggak ada hal seperti itu di dunia ini.
Jadi kita harus lebih berhati-hati ya ketika kita mau beli aset kripto, karena aset kripto itu kejam dunianya. Ya, kenapa kita adakan seminar ini hari ini ya? Itu karena kita ingin, apalagi sekarang di luar sana itu sangat-sangat banyak yang akan menawarkan teman-teman itu peluang untuk menjadi kaya cepat. Hari ini beli, habis berapa lama uangnya bisa jadi 3 kali lipat. Ya, terus beli hari ini, terus bisa dapat berapa persen per hari, berapa persen per hari. Kalau ngajak teman bisa jadi lebih besar. Nah, itu harus berhati-hati. Kita akan lihat sama-sama caranya memilih, ya, caranya memilih aset kripto yang benar seperti apa dan bagaimana teman-teman ini bisa mulai dari modal yang sangat kecil sebenarnya. Kita akan lihat sama-sama ya. Tantangannya apa di dunia kripto? Ya, apa yang membuat nggak semua orang itu bisa mendapatkan keuntungan? Apa tantangannya? Yang pertama, volatilitas tinggi. Volatilitas itu artinya apa? Di sini ada yang pernah naik roller coaster? Pernah ya? Roller coaster itu kan kalau naik tinggi banget, kalau turun tiba-tiba bisa turun sampai lantai, betul tidak? Ya, itulah yang terjadi di dunia kripto. Kita lihat sama-sama ya. Nah, ini chart Bitcoin ya. Bitcoin di tanggal 1 sampai 15 Januari 2021. Teman-teman bayangkan ya, harga Bitcoin dari 28.000 dolar naik ke 35.000. Turun ke 30.000, naik lagi ke 42.500. Seneng dong per Bitcoin ya, berarti dari sekitar 300-400 jutaan naik menjadi hampir 600-650 juta. Senang nggak? Senang. Tapi abis itu turun lagi ke 400 juta. Ya, memang abis itu naik lagi terus dia turun lagi. Ya. Jadi seperti inilah aset-aset digital di luar sana. Mayoritas dari mereka nilainya naik turunnya sangat luar biasa. Ya, jadi teman-teman beli hari ini berapa, besok bisa turun 20-30%. Memang bisa naik 30%, tapi turunnya pun bisa sangat tinggi. Ya, itulah yang terjadi kalau misalkan nggak ada yang namanya aset pelindung. Ya, kita lihat sama-sama nanti, kita lihat sama-sama ya. Nah, kalau misalkan nggak ada yang namanya aset pelindung, inilah yang terjadi. Teman-teman beli nih, sebuah koin ya, harganya hari ini sekian. Terus dikompor-komporin, wah harganya akan naik, harganya naik. Teman-teman lihat kepengen ikut beli nggak? Ikut beli, kepercayaan naik, harga naik. Ya, harga naik, kepercayaan naik. Kepercayaan naik, harga naik lagi. Jadi dia tuh seperti bubble. Tapi akan ada saatnya di mana bubble itu pecah. Ya, bubble itu pecah, dari harga naik, misalkan harga sudah tinggi, tiba-tiba ada berita negatif dikit, atau mungkin dia sudah sampai titik jenuh, dia turun, ya turun, kepercayaan tambah turun, harganya turun terus. Ya, jadi pentingnya kalau teman-teman ingin memilih sebuah aset digital, itu harus ada aset pelindungnya. Nanti kita akan lihat sama-sama. Ya. Tantangan kedua, mayoritas dari mereka nilainya menjadi 0. Nah, kita kalau lihat Bitcoin, ya Bitcoin itu adalah success story. Ya, Bitcoin itu adalah cerita yang memang oke, dia itu berhasil. Yang jadi pertanyaan adalah di luar sana itu ada sangat banyak aset digital yang mau mengikuti footstep-nya Bitcoin, akan mengikuti langkahnya Bitcoin. Yang terjadi apa, teman-teman? Dijanjikan keuntungan cepat. Koin ini akan menjadi the next Bitcoin. Ya, akan menjadi Bitcoin selanjutnya. Kalau beli hari ini dalam waktu berapa tahun naiknya bisa berapa kali lipat. Ya, biasa dijanjikannya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Dia naik sedikit. Jadi inilah yang teman-teman harus hati-hati. Ya, ketika ditawarin aset digital, biasanya teman-teman akan lihat naiknya tinggi di awal. Tapi setelah itu dia akan turun dan sudah sangat sulit untuk naik. Ya, kalau udah kita lihat ya nilainya banyak yang tiarap. Masih bisa nggak menurut teman-teman naik lagi? Sudah sulit. Ya.
Itulah kenapa berhati-hatilah ketika memilih aset digital. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Bagaimana sih cara memilih aset digital yang baik sehingga sekarang nih teman-teman ini masih pada muda ya, atau siapapun ya, kalau beli hari ini minimal 3-5 tahun ke depan, teman-teman tuh bisa punya aset yang bekerja untuk Anda, bukannya justru kehilangan nilai. Nah, ini contohnya nih ya, aktivitasnya seperti apa, tiba-tiba bisa naik tinggi banget, ya, bisa naik tinggi banget, tiba-tiba turun, udah nggak bisa naik lagi. Ya, ini lagi contohnya, kan nggak masuk akal, betul nggak sih? Harganya lagi flat, ya nggak sih, flat, tiba-tiba naik sangat tinggi, turun lagi, flat lagi. Ya, sangat nggak masuk akal. Nah, ini saya nggak nakut-nakutin ya. Saya hanya ngasih lihat faktanya di luar sana seperti apa. Oke, nanti kita akan lihat solusinya bagaimana. Ya. Nah, ini yang paling parah. Ini yang sangat parah. Tadi yang contohnya adalah yang di Turki tadi. Ya, kita beli, ditawarkan bisa dapat keuntungan gede. Ya, tiba-tiba website-nya nggak bisa dibuka. Ya, tiba-tiba kita lihatlah misalkan di mana ya platform ini sudah ditentukan sebagai investasi bodong misalkan. Sangat banyak ya, ini beberapa contohnya. Nah, jadi di dunia aset digital ini sangat banyak tantangannya. Tapi sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, saya mau dengar nih dari teman-teman. Siapa yang pernah punya pengalaman baik atau pengalaman yang kurang baik dengan aset digital? Coba saya stop share dulu ya. Nah, siapa yang punya pengalaman nih? Coba boleh tolong di-share di chat. Saya, Pak. Oke, ada lagi? Saya pernah beli satu koin, tiba-tiba nggak bisa dibuka websitenya. Benar seperti yang Bapak bilang. Yes. Ya, jadi berhati-hatilah. Ya. Oke, ada lagi? Saya pengen belajar sebenarnya. Nah, hari ini kita belajar sama-sama. Ya, gimana caranya agar teman-teman ini nanti ketika sudah lulus ya, selain menjadi perawat yang luar biasa, tapi bisa punya aset. Ya, punya aset yang bekerja untuk Anda. Ya, jadi menjadi perawatnya itu hanya karena Anda senang melayani orang lain. Ya. Saya juga pernah, Pak. Saya. Oke, ya, oke. Berarti banyak ya di sini yang pernah pengalaman. Ini pengalamannya by the way saya ini positif atau negatif? Positif, saya pernah untung. Oke, bagus ya. Kalau bisa untung luar biasa. Saya pernah dapat satu koin, berapa kecepatan jual sekarang, sini nyesel Pak. Oke, ya kecepatan jual juga salah satu faktor ya. Kadang-kadang kita itu takut, kita nggak tahu ya mereka itu bisa naik atau lagi atau enggak, kita jual, nggak taunya naik lagi. Pernah top up tapi akhirnya nggak bisa dibuka Pak. Nah, itu salah satunya ya. Itu salah satunya. Saya pernah diajak sama teman, katanya setelah selesai saya bisa dapat banyak uang, tapi yang terjadi adalah teman saya pun hilang. Astaga. Ya, itu saya harap nggak kejadian ke semua orang di sini ya. Ya, ini memang sangat banyak sekarang ini. Pernah Pak, pagi hari saya join, sorenya sudah nggak bisa dibuka. Saya kira website saya error. Ternyata memang websitenya sudah nggak bisa dibuka. Nah, ya itu beberapa contohnya. Dunia kripto ini dunia yang masih sangat baru, ya, dan memang sudah banyak menghasilkan orang-orang sukses, betul nggak? Ya, banyak, ya. Tapi ini dijadikan sarana bagi banyak, saya nggak bilang mereka itu scam ya, bagi banyak pencipta-pencipta aset yang menciptakan aset yang ujung-ujungnya akan tutup, tapi dia masuk ke orang-orang yang nggak tahu. Jadi itulah kenapa kita adakan edukasi-edukasi seperti ini, ya agar teman-teman ini lebih paham dengan dunia aset digital. Jangan sampai uang yang sudah kita tabung capek-capek ya, tiba-tiba raup hilang begitu saja. Apakah pernah kejadian ke Bapak? Wah, pernah Pak. Ya, pernah beberapa kali. Ya, itulah kenapa ketika saya bertemu Nagaya ini saya sangat bersyukur. Ya, karena di sini kita mengedukasi yang lain agar bisa lebih cerdas ketika memilih aset. Ya, oke, saya lanjut dulu. Oke, nah itulah kenapa hari ini kita ingin memperkenalkan ya kepada
teman-teman di sini ya, itu adalah aset digital masa depan yang namanya adalah Nagaya. Solusinya bagaimana agar teman-teman itu bisa memilih aset yang benar. Jadi kalau hari ini bilang, oke deh, saya mau mulai berinvestasi, saya mau mulai beli aset digital. Seperti apa yang harus dipilih? Gimana biar volatilitasnya nggak tinggi? Pilihlah yang ada backup asetnya. Ya, kalau cuman angka doang, sulit. Ya, memang dia bisa naik tinggi, tapi turunnya pun bisa sampai 0. Gimana biar mayoritas nilainya nggak jadi 0? Pilihlah yang memiliki visi dan proyek-proyek yang jelas. Ya, nanti kita akan lihat sama-sama. Gimana biar company-nya tidak scam? Pilihlah yang legalitas dan transparansinya jelas. Ya, perusahaan ini terdaftar di mana? Proyek-proyeknya seperti apa? Transparansinya seperti apa? Ya, itulah yang teman-teman harus lihat. Jadi kalau nanti ditawarkan aset-aset digital lainnya di luar sana, teman-teman harus kritis. Tanya sama mereka. Ya, seperti apa namanya konsepnya dan sebagainya. Nah, sekarang mari kita lihat gimana caranya teman-teman ini bisa punya aset digital. Kalau saya ajarin caranya, bisa punya aset digital yang benar, yang legalitasnya jelas, transparansinya jelas, jangka panjang, tapi teman-teman bisa beli mulai dari harga 1 kali teman-teman makan siang. Sekitar Rp25.000. Mau nggak saya ajarin caranya? Saya coba lihat di chat ya. Oke, semua sudah langsung type mau. Oke, sip. Oke, sip ya. Saya akan perkenalkan Anda kepada konsep Nagaya. Nah, apa itu Nagaya? Nah, Nagaya itu adalah sebuah aset digital yang di-backup oleh emas murni. Jadi kalau teman-teman beli Nagaya nih, koin Nagaya hari ini kan bisa dibeli dari 1 ya. 50%-nya sudah di-backup oleh emas. Ya, kenapa milih emas? Nanti kita akan lihat sama-sama. Ya. Selain emas, ada juga proyek-proyeknya. Ya, jadi Nagaya ini akan menjalankan proyek-proyek dan semua proyek-proyeknya dijalankan secara syariah. Maksudnya syariah apa? Berarti tidak ada riba di sini. Ya, nggak ada yang wah bisa dapat 1%, 2% per hari, 3% per hari, tidak ada. Ya, berapapun net profit dari proyek pada bulan itu dibagi rata kepada Anda sebagai pemegang Nagaya. Walaupun cuma pegang 1 koin ya, berapa harganya hari ini? 24.500. Nanti tanggal 10 naik ya jadi sekitar 26.000 lebih. Nah, dari proyek ini teman-teman bisa mendapatkan benefit. Yang pertama, penambahan jumlah emas. Jadi kalau beli hari ini jumlah emasnya sekian, bulan depan bisa bertambah. Ya, kalau beli hari ini misalkan emasnya berapa gram gitu ya, bulan depan bisa nambah. Bulan depan bisa nambah, bulan depan bisa nambah. Jadi kalau Anda beli Nagaya, ya teman-teman beli Nagaya itu seperti punya tabungan emas. Betul? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga bisa menerima profit sharing atau pembagian keuntungan. Ya, dan pembagian keuntungan ini dalam bentuk US dollar. Ya, jadi bayangin, pegang koin Nagaya hari ini ya harganya sekitar ya 24.500 lah ya, atau 1,48 US dollar, masih di harga rendah. Ya, teman-teman terima penambahan emas, terima juga profit sharing dari Nagaya. Kembali, penambahan emas dan profit sharingnya seperti apa? Dibagi dalam bentuk syariah. Ya, jadi nanti laporan laba rugi bisa dilihat. Oke, ini ada yang tiba-tiba bisa ada yang masuk di layar saya. Itu gimana ceritanya ya? Sebentar saya ini dulu ya. Ya, jadi teman-teman bisa dapat penambahan emas dan juga profit sharing. Sebentar saya stop share dulu, saya akan share lagi. Oke. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, nanti kita akan jawab sama-sama ya. Di akhir akan ada sesi tanya jawab. Oke. Nah, kita lihat kenapa harus ada backup emas. Kita lihat ya, volatilitas Bitcoin melawan emas. Ini Bitcoin ya. Ini sebelum tahun 2000, ini pada tahun 2020. Belum yang 2021 tadi. Kita lihat ya, volatilitasnya seperti apa dibandingkan dengan emas. Naiknya tinggi, turunnya juga tinggi ya. Jadi
Kalau naik-naik bisa sampai langit, turun-turun bisa sampai lantai. Jadi teman-teman bayangkan, kalau teman-teman belinya di harga tinggi, ya, belinya di harga tinggi, udah nggak bisa naik lagi, kemudian nilainya turun, betul nggak? Turunnya itu bisa hilang sampai 20-30% sehari. Ya, saya nggak bilang volatilitas itu jelek. Ada beberapa teman-teman kita di luar sana itu yang senang dengan trading. Kalau lagi turun, beli. Kalau lagi tinggi, jual. Ya, di sini tidak. Ya, di sini banyak dari kita yang bukan trader. Nggak bisa ya setiap hari memperhatikan chart, ya kan? Terus ngelihat analisanya seperti apa, tidak bisa. Sangat sulit. Ya, nggak semua orang bisa. Nah, makanya kalau kita lihat emas, walaupun dia ada turunnya, tapi kecenderungannya jangka panjang naik. Betul? Jadi, emas itu bertindak sebagai pelindung nilai. Agar nilai Nagaya teman-teman tetap stabil, tapi kecenderungannya ke depannya naik. Ya, jadi itulah fungsi dari emas. Ya. Nah, jadi cara kerja Nagaya itu seperti apa nih? Misalkan teman-teman hari ini bilang, oke deh saya mau nyoba deh belajar berinvestasi ya, beli koin Nagaya. Misalkan berapa? 2, 3, 5 koin kek, terserah ya. Nah, cara kerjanya itu seperti apa? Ya. Misalkan mobil. Ya, di Indonesia itu mobil udah sangat banyak, betul nggak? Ya, mobil udah sangat banyak. Apa yang menentukan bahwa mobil tertentu itu adalah milik Anda? Apa yang menentukan? BPKB, betul nggak? Nggak tertulis di mobilnya kan bahwa mobil ini milik Pak Dani gitu, enggak. Ya, yang menentukan pemilik mobil adalah BPKB. Kemudian tanah. Ya, saya doakan nih teman-teman nih semuanya sukses ya. Jadi perawat yang luar biasa, bisa punya rumah ya, punya tanah. Nah, yang menentukan tanah dan rumah itu punya Anda itu apa? Surat kepemilikan, betul? Ya, nggak tertulis di dalam tanahnya kan bahwa ini punya siapa, betul nggak? Nah, depannya berapapun emas yang ada di tempat penyimpanan Nagaya, siapa yang menentukan berapa banyak misalkan gram atau kilogram emas itu punya Anda? Dari berapa banyak Nagaya yang Anda pegang. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Jadi teman-teman memegang koin Nagaya itu adalah bukti kepemilikan sejumlah emas murni. Ya, yang disimpan di tempat penyimpanan yang namanya the safe house. Nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, logikanya kalau misalkan koin Nagaya yang teman-teman pegang itu sama dengan dalamnya ada emasnya, berarti harusnya nilainya itu mengikuti nilai emas juga dong. Kalau emas turun ya turun, kalau dia naik ya naik. Nyatanya tidak. Ya, hari ini satu koin Nagaya yang teman-teman beli harganya itu adalah 1,48 US dollar. Ya, 1,48 hari ini ya. Nanti tanggal 10 naik jadi 1,61. Diprediksi oleh aktuaria Singapura ya, bahwa nilainya itu bisa naik menjadi 100 US dollar per Nagaya dalam waktu 5 tahun. Jadi teman-teman bayangkan kalau misalkan punya 10 koin, ya tinggal dikalikan saja dengan 100. Kalau punya 100 koin, ya tinggal dikalikan saja. Apakah hanya akan berhenti di 100? Tidak. Bisa lebih nggak? Bisa. Ingat, ini hanya prediksi ya. Bisa nggak kurang dari 5 tahun? Bisa. Ya, jadi sama seperti Eric Friedman tadi. Dia beli Bitcoin pas harganya masih murah, dia beli di awal, sekarang dia menikmati ketika harganya terus naik. Nah, satu hal yang harus diingat di sini adalah di Nagaya, oke, sebentar, sebelum masuk ke sana saya mau kasih lihat dulu ya. Emas tadi kita lihat secara jangka panjang nilainya naik terus. Ya, Bitcoin itu disebut sebagai emas digital. Padahal nggak ada emasnya di sana. Tapi bagaimana harganya? Naik. Ya, bagaimana dengan Nagaya? Nagaya yang teman-teman pegang, yang harganya sekarang masih relatif lebih murah ya dibandingkan dengan Bitcoin. Ya, teman-teman beli berapa Nagaya misalkan? Bedanya Nagaya dengan Bitcoin sama-sama aset digital, bedanya Nagaya ada emasnya. Ya, dan emasnya bisa bertambah seiring waktu. Ya, bagaimana dengan harga Nagaya? Diprediksi akan terus naik. Nah,
Tapi teman-teman, satu hal yang paling kita tekankan di sini seperti ini. Di Nagaya kita nggak mau memberikan janji-janji yang kelewat manis ya, seperti banyak perusahaan-perusahaan di luar sana. Mayoritas dari mereka itu memberikan janji-janji yang mayoritas nggak bisa ditepati. Di Nagaya, cara kita membangun kepercayaan adalah dengan legalitas dan transparansi. Di Nagaya semua hal teman-teman bisa lihat. Ya, inilah kita mulai cerdas membeli aset digital. Kalau memang Nagaya ini ada emasnya bisa dilihat nggak? Proyeknya bisa dilihat tidak? Ada pertanggungjawaban nggak dari perusahaan? Terdaftarnya di mana? Yang memberikan legalitas siapa? Yang mengawasi siapa? Betul tidak? Ya, kita akan lihat sama-sama. Nah, ini emasnya. Walaupun teman-teman megang cuma satu koin Nagaya, ya, hari ini harga 1,48 ya, atau sekitar 24.500, kurang lebih ya, kurang lebih sekitar segitu. Teman-teman bisa lihat, ya, bisa lihat emasnya seperti apa, dibelinya dari mana. Ya, emasnya itu adalah emas murni yang bersertifikat LBMA, yang berarti setara dengan emas Antam di Indonesia. Ya, walaupun dibelinya di Singapura. Nah, disimpannya dimanapun Anda bisa lihat. Ya, semua ada di website. Ya, disimpan di satu tempat yang namanya The Safe House Singapura. Dari proyek itu ada laporan laba ruginya. Ya, ingat sistem kita syariah. Jadi nggak ada di sini yang namanya fix 1 bulan berapa persen tidak ada. Berapapun keuntungan proyek dibagi rata ke semua koin yang berhak mendapatkan. Ya, jadi kalau teman-teman megang 1 koin sama yang megang 1000 koin, per koinnya itu profit sharing-nya sama. Penambahan emasnya sama. Adil dong. Jadi fair ya. Itu dia. Ya, jadi kalau misalkan kita mau membeli sebuah aset digital, kita harus cari transparansinya seperti apa. Kalau dia bilang konsepnya seperti ini, di mana mereka bisa mempertanggungjawabkan hal itu? Ya, di Nagaya semua teman-teman bisa lihat setiap bulan, ya. Ini legalitas kita. Ya, Nagaya ini resmi terdaftar di Singapura. Ya, jadi kita patuh terhadap pemerintah Singapura, peraturan pemerintah Singapura. Ini tim manajemen kita. Nanti mungkin di akhir Pak Yohanes akan nambahkan sedikit ya sebagai CEO. Beliau adalah CEO Nagaya. Ada co-founder kita adalah Ibu Yuli Yolanda. Ya, suami beliau adalah rekanan bisnis dari Bapak Antoni Salim. Ya, beliau yang manage kantor di Singapura. Ya. Profesor Jung ini adalah Chief Marketing Officer, ya. Beliau berdomisili di Korea. Jadi kalau teman-teman ada yang suka Korea, ya, ingin mampir ke Korea, nanti boleh mampir ke kantor Nagaya. Ya, nanti saya kasih lihat sama-sama seperti apa kantornya. Nah, Ko Hui ini Chief Communication Officer, sama juga di Singapura. Pak Yosua ada di Indonesia, saya pun ada di Indonesia. Ya, jadi walaupun perusahaan ini terdaftar di Singapura, tapi ini adalah produk anak bangsa. Ya, kenapa kita pilih Singapura? Karena kita tahu ya legalitasnya ketat. Ya, dan mengenai aset digital ini, mereka sudah ada undang-undangnya. Nah, itulah kenapa kita pilih Singapura. Ini kantor kita, kalau teman-teman mau mampir silahkan. Kalau misalkan lagi di sana ya. Nah, masing-masing dari koin yang dipegang itu ada emasnya, betul nggak? Ya, emas itu bisa diambil tidak? Jawabannya bisa. Ya, minimal 5 gram bisa diambil. Ya, jadi contohnya saya doakan ya di sini semuanya rezekinya lancar, masing-masing misalkan bisa beli 10.000 koin Nagaya. Kedepannya ya kita lihat ya. Mau beli satu atau 100 nabung sampai berapapun boleh, mau beli sekaligus boleh. Itu terserah masing-masing ya. Jadi kayak kita ada cerita satu driver Grab di Indonesia, dia di awal cuma beli 2 koin, sekarang sudah punya hampir 300. Jadi nabung setiap hari atau nabung setiap minggu. Nah, kalau misalkan emasnya mau diambil, contohnya dari 10.000 tadi, 1.000 mau dikembalikan, saya mau ngambil emasnya misalkan. Bisa nggak? Bisa.
Ya, contohnya pada saat itu, ini asumsi ya, misalkan pada saat itu emasnya udah 0,1 gram per koin. Contoh ya, ini asumsi. Berarti dari 1000 Nagaya, emas yang bisa diambil 100 gram emas. Silahkan dibawa pulang. Ya. Nah, 1000 Nagaya yang tadi dikembalikan akan di-burn atau dimusnahkan. Berarti koinnya tambah lama tambah sedikit. Nah, saya tadi belum kasih lihat ya, bahwa supply total Nagaya cuma ada 50 juta. 50 juta koin. Nggak akan lebih dari itu. Nah, kalau misalkan 50 juta itu, ya, proyek sekarang yang baru jalan ada 1. Dan ingat, kita bagi rata ya dari net profit ya. Tambah lama, proyek kan tambah banyak. Ya, proyek tambah banyak, koinnya tetap 50 juta. Yang berarti dengan lebih banyaknya profit sharing dari proyek, koin yang profit sharing yang teman-teman terima lebih banyak karena koinnya tetap 50 juta. Malah kalau dikembalikan, dia dimusnahkan, berarti berkurang koinnya. Ya, jadi seluruh dunia bisa beli Nagaya. Tapi ingat kok, ini cuma 50 juta. Dan dengan dikembalikan, tambah lama tambah sedikit. Contohnya tadi 1000 dikembalikan ke perusahaan. Ya, berarti dari 50 juta dimusnahkan 1000, koin kan masih udah diambil, betul nggak? Ya, tinggal 49.999.000 Nagaya yang tersisa. Jadi besok-besok kalau ada pembagian profit sharing, ya dibagi hanya ke yang masih ada. Ya, dibagi ke yang masih ada. Jadi tambah lama koinnya berkurang, proyek tambah lama tambah banyak. Makanya di sini teman-teman selalu doakan Nagaya ya, agar proyeknya lancar, manajemennya sehat terus ya, agar kita bisa memberikan profit sharing kepada teman-teman. Nah, ini pas kemarin ya, walaupun kita ini sekarang mayoritas yang pegang Nagaya itu sudah dari banyak negara. Ya, walaupun ini produk asli Indonesia. Ingat ya. Nah, kemarin ini kita sempat diundang di DAO Consensus Summit di Dubai untuk berbicara tentang konsep Nagaya. Ini kita lihat ya, pembicaranya. Ini pas kita sedang berbagi di sana ya, jadi sudah banyak negara-negara yang melihat Nagaya ya, dan ini perusahaan kita. Nah, itulah kenapa sekarang banyak koin-koin Nagaya ini dibeli oleh negara luar. Nah, kami ya sebenarnya sedih dan senang ya ini terjadi. Kenapa? Karena kalau misalkan ini kan koin ini kan dari Indonesia ya, proyek kita ada di Indonesia. Walaupun legalitas kita Singapura ya. Kalau dibeli oleh orang dari luar negeri, profit sharing-nya dibagikan juga ke orang luar negeri. Kenapa kita bikin Nagaya bisa dibeli minimal dari 1 koin? 1 koin pun ada emasnya. Ada penambahan emas, ada profit sharing. Karena kita ingin menyejahterakan semua orang. Kita ingin memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang. Ya, jadi semua orang bisa punya kesempatan yang sama untuk punya Nagaya. Kalau dibikin minimal 100, dibikin minimal 1000, teman-teman mahasiswa sulit untuk beli, betul nggak? Ya, kalau misalkan bisa dimulai dari 1 koin, saya mau beli 1 misalkan hari ini, saya mau nyoba. Ya, terus kemudian minggu depan beli lagi atau bulan depan beli lagi, boleh nggak? Boleh. Ya, jadi silahkan ya teman-teman kalau mau mencoba. Nah, ini yang sangat membanggakan ya. Jadi depannya prospek Nagaya itu seperti apa dan kenapa kalau teman-teman beli sekarang itu waktu yang tepat. Ya. Jadi Korea Selatan ini sekarang sedang proses pemindahan ibu kota. Ya, mereka sedang proses pemindahan ibu kota dari kota Seoul ke Sejong City. Ya, jadi seperti Indonesia kan pindah ke Kalimantan ya. Kalau Korea, mereka pindah dari Seoul ke Sejong City. Nah, jadi teman-teman yang nanti mau jalan-jalan, mau mampir ke sana, silahkan. Nah, mereka ini sedang membangun sebuah mall. Ya, Sejong City ini sedang membangun sebuah mall pemerintahnya yang akan menjadi mall cryptocurrency pertama di dunia. Jadi teman-teman bayangkan nih, misalkan nanti jalan-jalan ke sana ya. Nah, ada yang mau misalkan belanja, ada yang mau makan, atau ada yang mau beli apa gitu. Ya, bayarnya hanya pakai cryptocurrency, nggak bisa pakai uang cash, nggak bisa pakai kartu kredit. Ya, cryptocurrency itu kan di dunia kan ada banyak banget ya. Kita lihat memang di awal Bitcoin, terus banyak yang ikut.
Betul nggak? Ya. Nah, pemerintah Korea ini hanya memilih satu yang akan nantinya jadi mata uang di mall tersebut. Yang mereka pilih adalah Nagaya. Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan, ini produk asli Indonesia akan digunakan di mall di Korea Selatan. Teman-teman bayangkan deh, ketika itu nanti sudah terjadi, bagaimana kepercayaan terhadap koin Nagaya? Naik dong. Naik, soalnya bayangkan di seluruh dunia ya, cuma satu yang dipakai, Nagaya. Ya, dan teman-teman sudah beli di harga awal misalkan ya, di harga hari ini 1,48. Ya, bayangkan harganya naik sampai seberapa di masa depan. Dan sekali lagi, di Nagaya ini kita nggak mau ada overpromise, kita nggak mau ada riba. Semua konsepnya adalah syariah. Transparansi kita jelas, legalitas kita jelas, ya. Kita jalankan real project, kita bagi rata ke semua koin, makanya pihak mall ini setuju untuk memilih kita. Dan legalitasnya pun ada ya di Singapura dan di Korea kita ada kantor. Nah, kita kembali ke Eric Finman, ya yang tadi ya. Jadi teman-teman mau nggak menjadi seperti Eric? Beli aset di awal, kemudian nanti ketika misalkan sudah berapa tahun ke depan ya, itu sudah sejahtera. Mau nggak? Mau. Satu hal yang harus kita ingat adalah Eric Finman ini bisa mendapatkan keuntungan segitu itu seperti apa? Apa yang dia lakukan? Ingat, dia itu beli Bitcoin di tahun 2011. Dan dia meraup keuntungan sekian ini di tahun 2021. Berarti 10 tahun. Ya, dan juga sama dengan orang-orang tadi. Kita lihat ada yang beli di 2009, dia mulai untung di tahun 2018, 19, 20 misalkan. Ada yang beli di tahun 2011, ada yang beli di tahun 2013. Ya, jadi konsep aset itu seperti menanam bibit. Hari ini kita tanam, belum tentu besok itu bisa dapat keuntungannya. Ya, tapi perlakukan aset ini, kita tanam hari ini, kita nabung aset berapapun yang teman-teman bisa, ya, agar suatu saat aset inilah yang menjadi yang memberikan teman-teman kesejahteraan. Ya, jadi pertanyaannya adalah kalau teman-teman ingin menjadi seperti Eric Finman tadi yang bisa mendapatkan keuntungan sangat besar ya, harus beli aset di awal dan kita tunggu ya sampai dia bertumbuh. Ya, Eric Finman tadi beli di tahun 2011, harganya itu masih di bawah 1,5 juta per Bitcoin. Hari ini harga Bitcoin sudah 800 juta dan dia beli tahun 2011. Berarti dia masih sekitar 11 atau 12 tahun. Hari ini umurnya 18, sudah keliling dunia, betul nggak? Nah, teman-teman mau seperti dia nggak? Ya, pertanyaannya adalah teman-teman mau beli Nagaya di harga berapa? Ya, pertama kali Nagaya keluar harganya itu $1 per koin. Ya, kemudian setelah proyek pertama mulai di bulan November ya, 2020, Oktober atau September ya, harganya naik menjadi $1,1. Ya. Profit sharing pertama dibagikan semua pemegang Nagaya, walaupun mereka cuma megang satu ya. Walaupun teman-teman cuma megang satu, terima profit sharing yang pertama itu di bulan Januari tahun 2021. Harganya naik menjadi 1,25 per koin. Ya. 1,36 profit sharing kedua di bulan Februari. Nah, profit sharing ketiga dibagikan, teman-teman ada di sini. 1,48 per koin. Ingat ya, bisa nggak dibeli dari 1? Bisa. Bisa nggak dibeli dari 10? Bisa. Ya, jadi teman-teman mau beli di harga 1,48 atau nanti tanggal 10 Mei di harga 1,61. Ya, jadi harganya akan naik. Atau nanti ya akhir tahun itu atau awal tahun depan 2022 Nagaya ini akan masuk market ya atau pasar global mata uang kripto ya atau aset kripto. Nah, kalau nanti dibeli pas sudah masuk market bisa tidak? Bisa saja.
Tapi ya kita sudah nggak tahu pada saat itu harga Nagaya sudah berapa. Ya, mungkin sudah naik, mungkin sudah di sini. Terus kemudian ada juga teman-teman yang, oh saya mau beli nanti aja deh pas sudah masuk di mall Korea. Bisa nggak? Bisa, tapi ya kita nggak tahu harganya sudah berapa. Ya, atau misalkan mau menunggu harganya sudah $100, ya bisa saja. Tapi ingat, seorang investor itu membeli aset seperti Eric Friedman tadi ya, dia beli ketika harganya masih murah. Jual ketika sudah mahal, jangan kebalik. Kan gitu. Atau seterusnya ya. Nah, itu terserah masing-masing. Nah, ada dua macam individu ya. Sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab dan mungkin akan ditambahkan sedikit oleh CEO Nagaya Pak Yohanes. Nah, ada dua macam individu. Yang pertama adalah mereka yang berpartisipasi di awal, seperti Eric Friedman. Dia beli di harga murah, dan kita buktikan sama-sama mencapai $100. Ya, orang seperti inilah yang nanti saya akan ketemu lagi sama Anda, sama teman-teman nih. Mungkin 3 sampai 5 tahun dari sekarang. Ya, teman-teman bisa bilang sama saya, ini kalau yang pertama ya, orang yang pertama bilang sama saya apa? Terima kasih Pak. Saya waktu itu ikut ya sesi presentasi Nagaya di Stikers 17. Pagi-pagi tuh hari Jumat ya jam 9 saya ikut. Saya belilah misalkan 10 koin kayak berapa koin kayak terserah deh, saya sisihkan uang saya tiap bulan saya beli. Hari ini harga Nagaya sudah mahal ya, saya sudah sejahtera. Terima kasih banyak. Ya, bisa seperti itu atau bisa teman-teman yang tunggu dulu sampai naik. Ya, misalkan sekarang Bitcoin harganya sudah 800 juta. Masih bisa nggak kita beli? Ya masih bisa, cuman paling kita dapat berapa banyak Bitcoin, betul nggak? Kalau belinya pada saat itu, ya nggak akan keuntungannya seperti yang beli di awal, betul nggak? Nah, kalau teman yang kedua ini datang ke saya setelah berapa tahun, nanti bilangnya begini, Pak, saya tuh tahu Nagaya pas harganya masih 1,48 loh. Saya ingat waktu itu saya ikut sesi Nagaya di Stikers 17, hari Jumat pagi, saya ditawarin 1,48. Tapi saya nggak beli, Pak. Sekarang teman-teman saya banyak yang udah sudah sejahtera, saya mau beli mahal, Pak. Ya, nah teman-teman mau jadi yang mana? Mau jadi yang pertama atau yang kedua? Ya, kalau kata Steve Jobs yang bikin Apple, masa depan kita, teman-teman 3-5 tahun dari sekarang, itu ditentukan oleh keputusan yang diambil hari ini. Ya, jadi teman-teman mau jadi yang mana? Saya ini menurut tergantung strategi dari teman-teman masing-masing. Oke, ya terima kasih banyak. Ini kita, luar biasa ya, ada 160 peserta ya. Saya sangat mengapresiasi ya teman-teman di sini masih semangat. Boleh tolong dikirim di chat apa yang paling berkesan ya dari